Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisiologi untuk pertemuan ke-7. Hari ini kita akan melanjutkan masih tentang fisiologi sistem saraf ya, ini bagian kedua. Sebelum kita mulai untuk belajar pada pagi hari ini, kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan silahkan berdoa sebelum belajar. Oke, jadi fisiologi sistem saraf part 2 ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf pusat ya. Tujuannya untuk mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi nanti. Jadi apa yang kita bahas hari ini mulai dari bagian-bagian dari sistem saraf pusat, nanti ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan bahas lebih jauh tentang sistem saraf tepi ya, atau peripheral nervous system, terutama nanti akan saya bahas tentang sistem saraf otonom yang mungkin belum begitu kita kenali untuk sekarang. Kemudian saya akan juga membahas sedikit sekilas saja untuk memantik rasa penasaran dan juga nanti mungkin kalau misalnya ada yang berminat untuk belajar lebih lanjut atau ada riset-riset tentang gizi dan juga sistem saraf, nanti saya akan bahas hubungan gizi dan beberapa contoh zat gizi dan jenis diet yang berhubungan dengan sistem saraf. Untuk refresher ya, untuk mengingatkan kembali bahwa jaringan penyusun sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Yang sistem saraf pusat dia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang ya. Kenapa dia dikatakan pusat? Karena dia di tengah-tengah tubuh kita ya letaknya, otak dan juga sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi itu di pinggir-pinggiran, jadi dia pangkalnya dari sumsum tulang belakang, kemudian dia menjalar ke tepi-tepian di seluruh tubuh kita. Nah, nanti sistem saraf tepi nanti juga ada yang sensorik dan juga motorik. Kalau yang motorik ada yang somatik atau secara sadar, nanti dia bekerja khusus untuk di sistem skeletal atau otot rangka, sementara nanti untuk yang bekerja secara tidak sadar atau autonomic nervous system yang akan kita pelajari lebih lanjut, nanti dia bisa bekerja secara simpatik maupun parasimpatik di berbagai otot polos di organ dalam, kemudian otot jantung, dan juga kelenjar-kelenjar yang kemudian akan menghasilkan hormon, sehingga mempengaruhi berbagai metabolisme tubuh. Yang pertama kita bahas dulu tentang sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ini dia yang pusat integrasi informasi sensorik ya. Jadi input informasi yang sudah masuk ke sistem saraf pusat akan dia olahkan, dia integrasikan, diterjemahkan, kemudian dia membentuk perintah, kemudian perintah tersebut dikoordinasikan dengan aktivitas somatik ya, baik secara sadar maupun tidak sadar yang kemudian dilakukan oleh sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat nih, tadi ada otak yang dia fungsi utamanya untuk aktivitas berpikir, perasaan kita itu juga diregulasi di otak, kemudian juga memori. Dan yang kedua adalah ada sumsum tulang belakang. Di sini dia tugasnya untuk menghantarkan sinyal dua arah, baik itu dari otak ataupun ke otak ya. Ke otak tadi yang dia menyalurkan informasi dari sistem saraf tepi ya, dari input sensoriknya disalurkan ke otak untuk diintegrasi, kemudian dari pengolahan tersebut kemudian dikirimkan ke seluruh tubuh atau ke bagian yang berkaitan. Nah, untuk informasi ini ada kita punya namanya Central Pattern Generators atau CPGs. Dia adalah kelompok neuron di sumsum tulang belakang yang membuat kita mampu membentuk pola aktivitas jaringan otot yang kompleks dan tanpa perintah dari otak, yang kemudian berperan penting dalam aktivitas terlatih ya, seperti berlari, berjalan, dan lain-lain. Ini ada juga kaitannya dengan yang kemarin kalau kita pelajari tentang gerak refleks, itu ada yang
gerak refleks yang yang terlatih ya, yang seperti para pemain piano itu kan bisa dengan latihan berkali-kali dia bisa langsung otomatis. Nah, kita berjalan, kita berlari, kita melakukan aktivitas yang dulu waktu kecil kita belajar ya masih nggak bisa, dan sekarang kita bisa bergerak tanpa berpikir ya, karena kalau kita berjalan itu kan kita nggak berpikir bagaimana kemudian berapa sudutnya apa segala macam, dan bagaimana apa namanya jarinya harus bagaimana, telapak kakinya harus bagaimana, kan kita sudah tidak berpikir sedetail itu ya, karena itu sudah kemudian dilakukan tugasnya oleh Central Pattern Generators ini, yang dia sudah terlatih membentuk pola aktivitas jaringan otot yang kompleks dan bisa berjalan, bisa bekerja tanpa perintah yang detail dari otak. Nah, kemudian sebelum kita berangkat ke bagian-bagian dari otak dan juga susun tulang belakang, kita perlu ketahui dulu bahwa sistem saraf pusat kita ada sistem perlindungannya, sistem proteksinya, karena mereka kan sangat penting ya perannya mengatur segala macam aktivitas dalam tubuh kita, sehingga ada 4 lapis proteksi di sini. Yang pertama adalah dari tulang keras ya, tulang yang bersifat keras. Ini ada tulang tengkorak dan juga tulang belakang, hard bones dari tulang tengkorak dan tulang belakang untuk sebagai perlindungan paling luar. Kemudian di bawahnya ada lapisan meninges. Lapisan meninges nanti ada 3 lapisan juga, ada dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Kemudian ada cairan cerebrospinal. Jadi ini nanti otak kita itu tidak menempel gitu ya, dia itu melayang-layang di rongga tengkorak kita. Nah, kenapa dia bisa melayang? Karena ada cairan cerebrospinal ini. Kemudian ada juga blood-brain barrier. Di sini adalah ilustrasi bahwa pembuluh darah yang ada di otak itu dia punya struktur sendiri yang berbeda dengan pembuluh darah di bagian tubuh kita yang lain ya, karena dia punya sistem perlindungan sendiri di pembuluh darahnya itu, ada jaket khususnya sehingga dia tidak mudah untuk dimasuki molekul-molekul asing. Nah, ini perlindungan yang pertama tadi, tulang tengkorak dan juga tulang belakang atau vertebral column. Tengkorak ini ya, dia tulang keras yang melindungi otak, sementara untuk yang sumsum tulang belakang ini kan, sumsum tulang belakang itu sebenarnya hanya kecil, silindris memanjang ini ya di dalam dari tulang belakang itu. Dia dilindungi oleh tulang-tulang keras tulang belakang ini yang memanjang dari pangkal tengkorak ini sampai ke tulang ekor. Nah, kemudian ini proteksi yang kedua tadi, lapisan meninges, dia punya fungsi untuk membungkus otak, kemudian dia juga sebagai sistem proteksi, dan juga nanti sekaligus dia bisa membantu untuk memberikan nutrisi kepada otak. Nah, dia ada 3 lapisan untuk meninges ini ya. Mulai dari sini ada dura mater, dia adalah lapisan terluar dari meninges. Jadi ini kalau di yang paling luar ini ada kulit, kemudian ada yang periosteum nih, membran luar dari ini ya, tulang tengkoraknya. Kemudian di bawah tulang tengkorak itu ada dura mater ini. Dia lapisan pertama dari meninges. Dia ada 2 lapis juga, terdiri dari periostel dan meningeal. Nah, di bawah dura mater ada arachnoid mater. Ini seperti namanya, arachnoida itu kan laba-laba ya. Jadi dia bentuknya itu bukan lapisan yang eh, lurus gitu, tapi dia berbentuk serabut-serabut atau seperti jaring-jaring laba-laba. Nah, nanti di antara arachnoid dan juga pia mater ini ada ruang namanya subarachnoid space atau ruang subarachnoid, yang nanti kemudian akan diisi oleh cairan cerebrospinal tadi yang sudah saya singgung sedikit ya di situ. Kemudian lapisan meninges yang paling dekat dengan permukaan otak kita, dia menempel di permukaan otak kita adalah pia mater. Di sini yang dia paling halus. Jadi ya logikanya dari paling keras, kemudian yang paling akhir yang paling halus atau paling lembut, dia menempel di permukaan otak dan juga sumsum tulang belakang. Jadi meninges ini tidak hanya di otak, dia juga melindungi sumsum tulang belakang. Kemudian nanti erat kaitannya dengan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah nanti nempelnya di sini sehingga nanti dia bisa menyalurkan nutrisi yang dibutuhkan ke otak. Dan pia mater ini yang dia juga berdekatan erat langsung, kontak langsung dengan sel-sel ependimal. Kalau masih ingat kemarin, sel-sel ependimal adalah salah satu sel glia atau neuroglia yang berperan dalam pembentukan cairan cerebrospinal. Nah, ini yang ketiga,
Proteksi yang ketiga adalah cairan cerebrospinal, dia a cushion for the brain. Cushion itu kan bantalan ya, sehingga dia bisa empuk gitu. Empuknya itu bagaimana? Gitu kan? Karena dia nanti melindungi, mencegah otak supaya tidak berbenturan langsung dengan tulang tengkoraknya. Karena kan kita bergerak-bergerak ya, supaya tidak berbenturan ke sana kemari itu dia ada cairan ini. Yang dia mengelilingi otak di sumsum tulang belakang juga ada cairan cerebrospinal, sehingga memungkinkan otak ini seolah-olah melayang atau floating gitu ya. Kalau dulu pernah praktikum telur yang dimasukkan ke air ya dengan konsentrasi tertentu, airnya kan kemudian telurnya bisa melayang, nah melayang-layang seperti itu ya. Nah, hal tersebut penting untuk mencegah tadi kerusakan otak kalau dia ada benturan dengan tulang tengkorak maupun kalau misalkan dia ada benturan dari luar gitu, sehingga tidak trauma tekanan ke otak itu bisa minimalisir. Kemudian dia juga punya fungsi sebagai media pertukaran molekul nanti antar sel-sel neuron dengan cairan intersisial otak. Dan cairan intersisial otak nanti jadi dipengaruhi juga oleh komposisi cairan cerebrospinal. Kemudian cairan cerebrospinal dibentuknya di sini, ini yang warna orange kemerahan ini adalah namanya choroid plexus. Dia terdapat di rongga ventrikel otak di sini ya. Dia dibentuknya juga oleh sel ependimal. Jadi sel ependimal membentuk choroid plexus dan choroid plexus nanti dia mengeluarkan cairan cerebrospinal. Dan ini dia cairan cerebrospinal itu selalu mengalir ya, jadi tidak diam di tempat nih, selalu seperti sungai yang mengalir tuh. Ada jalurnya di sini, anak-anak panah ini adalah jalurnya, dan dia nanti juga bisa dikeluarkan secara berkala nih. Jadi jalurnya dari mulai choroid plexus tadi mengalir terus sampai seterusnya, dan dia juga selalu terus diproduksi. Komposisi cairan cerebrospinal ini terdiri dari molekul-molekul yang termasuk golongan protein seperti prealbumin, albumin, alfa globulin, kemudian ada beta globulin dan gamma globulin. Ada juga kandungan glukosa di sana, beberapa enzim serta neurotransmitter. Ingat ya, neurotransmitter kemarin adalah molekul kimia yang menjadi sinyal yang diantarkan ke antar sel saraf atau dari sel saraf ke sel efektornya. Nah, ini tadi ya, kalau cairan cerebrospinal itu kan dia punya jalur drainase. Drainase itu kan pengeluaran tadi ya, dia ada jalurnya karena dia tidak diam di tempat. Ini seperti ini, kalau ini hanya ilustrasi dari lapisan-lapisannya, dia itu sebenarnya alirannya di mana tempatnya ini tadi ya, yang dia subarachnoid space tadi, yang di meninges tadi, dia karena bentuknya jaring-jaring itu, maka dia bisa ditempati oleh cairan cerebrospinal. Nah, kalau misalkan jalur drainase cairan cerebrospinal ini terganggu, misalkan ada infeksi atau ada virus, ada bakteri dan segala macam sehingga tidak bisa dikeluarkan, maka kan akan ada penumpukan cairan ya di sana. Nah, penumpukan cairan itu kemudian menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan hidrosefalus atau ini terjemahannya benar-benar air di dalam otak gitu. Kalau misalkan dulu sering lihat kalau misalkan bayi balita terutama kepalanya tengkoraknya membesar ya, membesar itu adalah hidrosefalus, itu terjadi karena ada gangguan di drainase cairan cerebrospinal sehingga cairannya menumpuk di sana, dan karena cairan menumpuk ya sehingga tekanan di dalam rongga tengkorak itu akan meningkat. Nah, tekanan yang meningkat itu kemudian kalau misalkan di bayi itu kan dia kemarin kalau kita belajar ya, eh, tulangnya itu belum 100% mengeras sehingga dia masih bisa elastis dan dia masih bisa membesar gitu mengikuti dengan tekanan yang besar dari rongga tengkoraknya. Nah, sehingga dia membesar jadi hidrosefalus itu kan. Nah, kemudian kalau misalnya di orang dewasa gimana? Apakah bisa terjadi? Bisa juga hambatan jalur drainase CSF ini terjadi di orang dewasa, tapi kalau di orang dewasa karena tulang tengkoraknya itu sudah mengeras dengan sempurna dan dia tidak bisa melebar atau membesar lagi, maka yang terjadi adalah tekanan yang meningkat di dalam rongga tadi kemudian akan mempengaruhi otak. Jadi ada kerusakan otak atau jaringan-jaringan otak sehingga akan menyebabkan berbagai macam misalkan stroke atau misalkan brain death dan yang lain-lainnya, sehingga apa namanya
jalur drainase cairan cerebrospinal ini sangat penting gitu untuk mencegah hal-hal tersebut. Nah, kalau misalkan di sekarang ya dunia kedokteran sekarang karena sudah maju, kalau misalkan ada sumbatan di jalur drainase cairan cerebrospinal itu sudah bisa dibuatkan selang buatan istilahnya. Jadi dikeluarkan cairan yang berlebihnya dari rongga tengkorak itu nanti bisa dikeluarkan dibuatkan cairan pembuangannya. Itu juga bisa di orang dewasa. Nah, tapi kalau misalkan dulu ya dulu masih belum bisa sehingga kita masih banyak sekali menemui anak-anak ya terutama yang kepalanya besar gitu karena hidrosefalus ini. Nah, yang terakhir adalah yang masih tentang proteksi sistem saraf pusat ini ada blood-brain barrier atau ya lapisan pembatas dari pembuluh darah di otak. Kalau misalkan dilihat ini adalah perbandingan ini pembuluh darah yang normal di bagian tubuh yang lain dia ya hanya ini aja pembuluh kapilernya seperti ini terus di dalamnya darah, ya substansi-substansi di dalam darah. Hanya seperti itu dan dia sangat mudah untuk bisa ditembus atau dia sangat permeable ditembus oleh berbagai macam molekul. Nah, sebaliknya kalau di pembuluh darah yang di otaknya dia tidak hanya berbentuk seperti ini saja, bahkan pembuluh darah kapilernya pun dia ikatannya atau junctionnya itu lebih lebih ketat ya. Jadi dia benar-benar tidak ada pori-pori. Nah, kalau misalkan di sini tuh masih ada pori-pori, dia sudah tidak ada pori-pori di sini, no pores. Dan selain itu dia masih ada tambahan lagi di sini lapisan perlindungan yang disusun oleh astrosit. Masih ingat astrosit juga salah satu sel glia ya kemarin yang dia juga punya proteksi membuat BBB ini sehingga tidak mudah sembarang molekul bisa masuk, terutama molekul larut air. Ya, kenapa ada seperti ini? Karena otak adalah organ tubuh yang paling ketat menjaga keseimbangan lingkungan internalnya, lingkungan di dalam otak. Karena kalau misalkan ada perubahan sedikit, dia langsung bisa mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Kemudian oleh karena itu dia sangat ini ya, sangat tidak sembarang bisa masuk ke pembuluh darah ini. Nah, ini dia impermeable, ini yang paling impermeable dibandingkan dengan pembuluh darah lain di seluruh tubuh. Kemudian kalau substansi larut air yang bisa menembus itu hanya ya H2O air, kemudian glukosa karena dia adalah sumber energi utama bagi otak dan juga beberapa asam amino esensial. Sementara zat-zat sisa metabolisme lainnya seperti urea, toksin, beberapa jenis protein yang molekulnya besar, kemudian beberapa jenis obat-obatan tidak dapat menembus kapiler blood-brain barrier. Sorry. Nah, sementara itu masih ada substansi larut lemak ya, lipid soluble substances yang bisa masuk ini seperti gas-gas respirasi, kemudian alkohol dan nikotin itu bisa masuk ke sini sehingga itulah kenapa mereka bisa membuat mabuk ya. Ya, itu karena mereka bisa dengan mudah masuk ke pembuluh darah di otak dan juga ini anestesi adalah obat bius. Nah, kenapa kita kalau diberi obat bius itu bisa tidak sadar ya karena molekul dari obat bius itu bisa masuk ke pembuluh darah di otak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari otak. Kita bisa membagi bagian-bagian otak ke 4 kelompok utama. Yang pertama adalah cerebrum atau otak besar. Nanti kita akan bahas tentang cerebral cortex dan juga basal nuclei. Kemudian bagian kedua adalah diencephalon, terdiri dari talamus, hipotalamus, nanti dia juga akan membentuk limbic system di sini. Kemudian ada batang otak atau brainstem, ada otak tengah, kemudian pons, medula oblongata, dan juga nanti ini juga salah satu sistem reticular formasi. Dan yang terakhir ada otak kecil. Nah, ini kalau misalkan dilihat perkembangan otak kita mulai dari usia 13 minggu hingga kita dewasa ini ya. Jadi memang yang paling signifikan sekali perkembangannya adalah cerebrum di sini. Otak besar. Nah, kita bahas dulu otak besar. Di sini, seperti yang kita ketahui, dia dibagi menjadi 2 belahan. Ada belahan kanan dan belahan kiri, atau kita sebut hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Dan dia bekerja secara silang ya, cross pathway. Jadi, belahan kiri menerima input yang kemudian dia salurkan
perintahnya ke tubuh bagian kanan dan juga sebaliknya ya. Jadi aktivitas tubuh kita yang bagian kanan itu sebenarnya perintahnya dari otak bagian kiri dan juga sebaliknya. Kemudian kedua belahan otak tadi ya, dia meskipun ada terpisah begini, dia dihubungkan dengan corpus callosum namanya. Dia adalah sebuah pita tebal ini corpus callosum. Pita tebal ini dia berisi jutaan sel-sel neuron yang sangat padat di sini dan dia berperan sebagai information superhighway, jadi jalan tol bebas hambatan untuk pertukaran informasi antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri, antara belahan otak kanan dan juga belahan otak kiri. Kemudian ini kalau misalnya kita lihat ini masih di bagian cerebrum. Saya akan bahas dulu yang cerebral cortex. Ini disebut juga ada gray matter atau zat abu-abu. Ini ya gray matter, dia yang berlekuk-lekuk yang di luar nih, bagian lapisan yang di luarnya. Dia ini terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel glia yang sangat padat di sini. Kemudian dia bertugas untuk interpretasi input sensorik dan juga dia bekerja secara lokal. Jadi nanti kita akan bahas di cerebral cortex, nanti juga ada bagian-bagiannya yang dia bekerja secara lokal untuk mengatur beberapa aktivitas tertentu. Terutama dia mengontrol gerakan otot rangka, baik itu yang kita sadar maupun yang sudah terlatih tadi, dan juga dia punya fungsi nanti dalam emosional dan juga intelektual. Nah, kalau misalnya dilihat di penampang otak di sini, tadi yang di luar itu adalah yang abu-abu, di dalam itu kan ada yang putih ya, ini dinamakan white matter, tersusun atas bulir-bulir serabut saraf yang bermielin, dan dia warna putihnya ini karena selubung mielinnya tersusun atas lipid ya atau lemak, sehingga dia berwarna putih, dan dia tugasnya adalah menghubungkan dan membawa impuls yang datang ke otak atau meninggalkan otak atau disalurkan ke bagian-bagian lain di dalam otak ya. Jadi istilahnya kalau misalkan cerebral cortex itu seperti komputer, ini white matter-nya itu seperti kabel-kabel yang menghubungkan antar bagian komputernya satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini komunikasi dan integrasi yang kompleks antara gray matter dan juga white matter ini terjadi bahkan untuk suatu gerakan yang sederhana ya. Jadi kita melihat sesuatu kemudian kita ambil ya, kita contohnya ini metik bunga itu adalah kalau misalkan jabarkan itu rangkaiannya adalah kita ada proses melihat ya, kemudian kita mempersepsi itu, kita aku pengen memetik bunga, kemudian masih ditambah lagi ada aroma yang wangi dan segala macam, kemudian muncul rasa ingin memetik, kemudian muncul perintah untuk kepada tangan untuk mengambil itu. Nah, itu sebenarnya proses yang kompleks yang terjadi selalu dalam setiap kegiatan kita. Nah, tapi kalau misalkan responnya lebih abstrak seperti memahami keindahan bunga, kemudian berpikir lebih dalam tentang hal tersebut ya secara filosofis dan yang lain-lain, sudah masih kurang dipahami secara ilmu medis ya. Tapi sangat berkaitan dengan aktivitas tadi, interkoneksi antara berbagai bagian cerebral cortex. Nah, nanti yang terakhir di bagian white matter ini, di bagian dalamnya ada basal nuclei. Dia juga bagian dari pusat motorik yang bertugas membantu mengontrol gerakan otot rangka. Nah, ini tadi ya, kalau cerebral cortex tadi saya katakan dia bertugas secara lokal, dia ada tugas-tugas khusus di per part-partnya. Kalau secara garis besar ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ada frontal, parietal, occipital, dan temporal. Saya rasa mungkin anatomi sudah pernah dibahas ya. Jadi yang frontal yang di bagian depan ini dia sangat berkaitan erat dengan pusat motorik yang kita secara sadar, yang kita atur sepenuhnya. Kemudian kemampuan kita bisa berbahasa, menggunakan bahasa dan memahami bahasa yang lain. Kemudian kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi ya, intelligence tinggi. Jadi kita bisa membedakan baik dan buruk, judgment ya, baik dan buruk, benar dan salah, baik dan tidak baik, dan yang lain-lainnya. Kemudian problem solving, kemampuan kita dalam menganalisis masalah, kemudian membuat keputusan, dan juga fungsi untuk memori, di sini tugasnya dari frontal lobe. Kemudian di bagian parietal, di sini adalah bagian-bagian yang bertugas dalam pusat sensorik,
Kemudian di bagian occipital di sini adalah pusat penglihatan, nanti diatur di sini. Sementara yang temporal di sini nanti sebagai pusat pendengaran. Nah, kalau lebih detail lagi bisa dilihat seperti ini. Ini pun sebenarnya masih bisa lagi ya di part-partnya lebih detailkan lagi. Jadi ini ya tadi yang di frontal di sini dia ada Broca area. Ini di bagian Broca area ini karena tadi frontal itu kan bagian berbahasa tadi ya. Di sini adalah kita speech formation pembentukan bahasa atau kata-kata. Jadi kemampuan kita untuk mengatakan sesuatu, kita bisa dulu kan kita belajar mulai dari mengucapkan kata, kalimat, kemudian kita bisa bercerita. Nah, itu kemampuan di Broca area di frontal lobe ini. Sementara nanti juga masih ada kaitannya dengan bahasa ya di sini di bagian parietal malahan ini ada Wernicke's area. Ini adalah speech understanding. Jadi kalau tadi ini kemampuan kita yang ngomong, di sini adalah kemampuan kita memahami omongan orang lain gitu ya. Kalau misalkan ada orang berpidato atau ada orang menjelaskan atau kita nonton suatu berita atau apa, kita pemahaman kita terhadap informasi tersebut, nah ini pusatnya adalah di sini. Gitu. Kemudian nanti ada di temporal lobe, nanti ini juga selain dia sebagai pusat pendengaran, tadi dia juga nanti di sini ada sistem limbik ya nanti berkaitan dengan yang di diencephalon. Nah ini diencephalon nanti ada talamus, hipotalamus dan juga sistem limbik. Di sini kalau bisa dilihat ya kalau yang talamus ini yang bagian ungu muda ini dia menyalurkan impuls sensorik ke cerebral cortex tadi sesuai dengan di mana ininya aktivitasnya. Kemudian dia juga menyalurkan impuls antar cerebral motor korteks dengan pusat motorik yang lainnya. Dia berkaitan dengan fungsi memori dan juga kesadaran awareness. Kemudian hipotalamus ini bagian yang di bawahnya dia adalah nanti berkaitan dengan sistem saraf otonom ya yang dia bekerja secara tidak sadar. Nah, kalau yang talamus tadi dia lebih banyak untuk motorik yang sadar. Nah, kalau hipotalamus ini yang tidak sadar, dia mengatur suhu tubuh, asupan makan, keseimbangan cairan. Kita bisa merasa haus nih karena diatur oleh hipotalamus juga. Dan dia juga nanti mengatur fungsi hormon dari kelenjar pituitari dan berperan juga nanti sebagai organ endokrin yang memproduksi hormon ADH dan oksitosin. Nah, di bagian otak di encephalon itu juga ada sistem limbik. Sistem limbik ini meliputi beberapa bagian cerebrum tadi ya, di beberapa bagian di temporal tadi dan juga ada di encephalon di sini hipotalamus dan juga anterior dan juga di bagian talamusnya juga masih ikut. Di sini kalau di ilustrasinya seperti ini. Nah, nanti dia akan berfungsi sebagai respon emosional. Jadi kita respon emosi kita itu diatur di sistem limbik ini. Yang nanti juga berkaitan dengan memory processing, kita pengolahan ingatan. Kemudian ada batang otak. Apa ya, ada suara Pak Tukang. Nah, ini dia fungsi utamanya adalah untuk kita insting survival. Ya, jadi biological instinct kita untuk survive ya kita untuk kegiatan-kegiatan vital seperti bernafas dan juga pengaturan tekanan darah. Yang pertama ini ada bagian otak tengah. Di sini dia nanti ada yang sebagai pusat refleks penglihatan dan juga pendengaran, kemudian koordinasi gerak, dan juga ini nanti dia ada jalur saraf untuk dari korteks ini ke saraf-saraf kranial. Saraf kranial nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian di bagian pons, di sini dia menyalurkan informasi dari otak besar ke otak kecil. Dia juga mengatur tentang nafas ya, baik itu kecepatan maupun kedalaman kita mengambil nafas, dan nanti juga dia berkaitan dengan saraf kranial. Kemudian masih di bagian batang otak, ini ada medula oblongata. Dia bertugas untuk menyalurkan impuls sensorik ke otak kecil, kemudian dia juga masih berperan sebagai pengaturan denyut jantung, kemudian tekanan darah, pernapasan, kita refleks menelan dan muntah itu diatur oleh medula oblongata.
Dan di sini dia awal mula berjalannya sistem silang tadi ya antara otak kanan dan otak kiri atau cross pathway. Kemudian masih di diencephalon, masih di brainstem. Ini adalah reticular formation. Jadi ini sebuah fungsi yang nanti berperan dalam kesadaran kita dan juga kita punya kemampuan untuk memilah-milah kegiatan itu atau informasi repetitif yang bisa diabaikan atau yang berulang yang bisa diabaikan. Ini diatur di reticular formation ini. Dia perpanjangan dari batang otak berperan dalam mengatur regulasi aktivitas sel otot rangka dan juga nanti dia ada mengatur sel otot polos juga untuk beberapa organ dalam. Nah, kemudian bagian otak yang terakhir ada otak kecil atau cerebellum. Dia sama karakteristiknya seperti otak besar, dia juga ada dua hemisfer atau dua belahan kanan dan kiri, dia juga berlekuk-lekuk tubuhnya. Nah, yang khas dengan otak kecil ini dia adalah pusat keseimbangan tubuh. Jadi kita bisa berdiri tegak, kita sadar depan, belakang, kanan, kiri ya, kita bisa membedakan horizon ya, itu adalah dari otak kecil. Kalau misalkan ada gangguan di otak kecil ini, maka kita akan merasa nggak bisa menapak ya, istilahnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu pernah vertigo atau vertigo, saya dulu pernah vertigo tapi bukan karena otak kecilnya di sini. Salah satu penyebab vertigo itu ya, jadi rasanya pusing 7 keliling ya, jadi seperti terombang-ambing di ombak itu nggak bisa menapak berdiri, itu nggak bisa selalu goyah gitu ya rasanya karena pusat keseimbangan tubuhnya terganggu, itu karena ada gangguan di otak kecilnya gitu. Kemudian selain pusat keseimbangan, dia juga berperan dalam kemampuan kita melakukan gerakan-gerakan yang terkoordinasi gitu ya, gerakan otot yang halus dan terkoordinasi, yang detail dan coordinated. Jadi kita bisa menari gitu ya, atau misalkan gerakan-gerakan yang butuh gerakan-gerakan kecil, nah itu diatur oleh otak kecil. Kemudian ini bagian dari sistem saraf pusat berikutnya adalah sumsum tulang belakang atau spinal cord. Dia bahasa anatominya adalah medulla spinalis. Dia berbentuk silindris, memanjang, perpanjangan dari batang otak, dan dia keluar dari tengkorak itu melalui foramen magnum. Foramen itu lubang, magnum itu besar ya, jadi lubang besar. Kalau misalnya dilihat tengkorak itu dari bawah kan ada lubang besarnya, dan dia keluarnya dari situ. Seperti halnya otak, dia juga punya gray matter dan white matter. Bedanya kalau yang di otak tadi yang banyak itu, yang di luar itu yang gray matter, di sini yang gray matternya di dalam. Kemudian dia juga dilindungi oleh lapisan meninges dan juga cairan cerebrospinal ya, di sini juga ada. Kemudian nanti kita punya 31 pasang serabut saraf spinal atau spinal nerves, nervus spinal, nervus sumsum tulang belakang nanti. Nah, ini spinal nerve ini dia di setiap kolom kan tulang belakang itu kan ada kolom-kolomnya itu kan. Nanti di setiap kolom itu ada saraf-saraf sumsum tulang belakang yang kemudian dia menjadi sistem saraf tepi. Nah, sumsum tulang belakang ini fungsi utamanya adalah sebagai pusat refleks, kemudian dia juga jalur transmisi sinyal dari dan ke otak. Nah, ini ya tadi otak, sumsum tulang belakang di sini. Nah, di setiap bagian sumsum tulang belakang nanti setiap kolomnya ini nanti ada pasangan-pasangan sistem saraf, pasangan-pasangan serabut saraf, mulai dari cervical nerves, thoracic nerves, lumbar nerves, sacral nerves, dan juga tulang ekor nanti. Ini jumlahnya ada 31, dari pangkal sampai ke ujung. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, nih karena materinya cukup padat dan panjang, kita ambil break 5 menit ya, supaya nggak pusing. Nanti setelah 5 menit, saya lanjutkan lagi. Gitu ya. Silahkan break.